Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas besar terkait analisis problem yang terjadi pada kota kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arnes Ramawan Tantri, NPM 35. Perkenalkan, nama saya Evita Lutfi Masunta, NPM 190510101011. Lokasi studi kasus yang kami pilih adalah Jalan Gus Cokroaminoto Ponorogo. Jalan ini dijadikan sebagai sarana aktivitas ekonomi maupun aktivitas rekreasi. Bahkan area ini digadang-gadang sebagai dalam tanda kutip Malioboro-nya Ponorogo. Latar belakang kami memilih Jalan Gus Cokroaminoto ini karena pada area ini terdapat permasalahan ataupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait perilaku masyarakat sekitar. Seperti yang telah diliput oleh media ini, area trotoar pada Jalan Gus Cokroaminoto diharap-harap untuk menjadi trotoar yang ramah pejalan kaki. Namun, justru trotoar saat ini terdapat penyimpangan yang menyebabkan trotoar ini tidak ramah terhadap pejalan kaki. Kemudian berikutnya juga terdapat berita serupa pada media massa lainnya, yang mana pada area trotoar tersebut tidak diperbolehkan untuk kegiatan berjualan, yang dimana akan mengganggu aktivitas jalan kaki. Namun pada kenyataannya, hal ini terdapat penyimpangan yang dimana PKL atau orang-orang yang berjualan akan mengganggu aktivitas pejalan kaki itu sendiri. Untuk permasalahannya akan kami bahas lebih lanjut pada berikutnya. Permasalahan pada Jalan Gus Cokroaminoto ini tidak hanya kami dapatkan pada media massa saja, tetapi kami juga melakukan observasi langsung Jalan Gus Cokroaminoto, dan kami juga menemukan setidaknya ada 4 permasalahan yang terjadi pada area sekitar tersebut. Problem yang pertama adalah terkait teritori area parkir. Kemudian problem kedua adalah teritori ruang pejalan kaki pada area trotoar. Kemudian problem ketiga adalah teritori zebra cross. Dan problem keempat adalah minimnya tanda atau rambu lalu lintas pada area Gus Cokroaminoto. Keempat permasalahan ini yang telah kami temukan berkaitan erat dengan permasalahan teritori dan semiotika. Nah, di sini kita akan membahas tentang teritori. Menurut Edna, teritorial dilakukan melalui kegiatan penempatan atau ekspansi mekanisme pertahanan dan secara simbolik dengan keterikatan tempat di dalam suatu komunitasnya. Nah, teritorial juga berhubungan dengan privasi, ruang personal, dan kesesakan. Menurut Porteus tahun 1975, terdapat 3 level keruangan terkait sistem teori manusia. Antara lain ada personal space, ada home base, dan ketiga ada home range. Sedangkan menurut Sakarwi mengidentifikasi 4 tipe teritori. Yang pertama ada attached territory atau personal space. Yang kedua ada central territory atau high personalis, ruang privat. Yang ketiga ada supporting territory atau semi privat dan semi public. Yang terakhir ada peripheral territory atau ruang publik. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang peripheral territory. Semiotika ini banyak membahas terkait tanda atau sign, dan menurut kami tanda atau sign sendiri itu merupakan sebuah sarana komunikasi yang di dalamnya juga terdapat interaksi sosial dalam proses semiosisnya. Bahkan Ferdinand de Saussure memaparkan bahwa semiotika itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Kemudian berikutnya merupakan teori dari Charles Sanders Peirce yang seringkali digunakan oleh orang-orang dalam analisis semiotika, khususnya teori mengenai triangle meaning, dan kami juga akan menggunakan teori triangle meaning tersebut dalam salah satu analisis dari kami. Semiotik triangle meaning sendiri terdiri dari 3 elemen, yang dimana diantaranya pertama adalah sign atau tanda, kemudian yang kedua adalah objek atau acuan tanda, yang ketiga adalah interpretan atau penggunaan tanda. Berikutnya adalah uraian dari hasil analisis permasalahan dan beberapa solusi yang kami hasilkan. Kita masuk ke problem pertama tentang teritori area parkir. Nah, tempat parkir termasuk peripheral territory atau ruang publik. Perilaku teritori di area parkir dan Jalan Gus Cokroaminoto Ponorogo dapat dilihat dari terdapatnya penghalang atau palang-palang yang berfungsi mengamankan area parkir yang ada di depan ruko si pedagang tersebut. Nah, sehingga pemilik ruko itu memiliki kemudahan akses masuk dan keluar dari parkir tempat di depan tokonya. Nah, letak dari area parkir ini terdapat di pandan jalan depan tokonya. Nah, trotoar di depan parkir ini bersifat tangible, namun relatif sempit. Ukurannya hanya sepanjang motor saja.
Oleh karena itu, dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Ini adalah gambaran problem pertama. Yang pertama ada lahan parkir roda 2 relatif sempit. Ini dapat dilihat ya, panjangnya hanya sekitar panjang motor saja. Terus ini ada pembatas jalan hanya oleh garis putih saja. Yang kedua ada lokasi di bahu jalan dan dapat membahayakan pengguna lainnya. Dari tempat parkir ini berada di bahu jalan dan ramai sekali, sedangkan pengguna jalan lalu lintas lainnya juga ramai. Takutnya di sini itu membuat kemacetan dan bisa membahayakan kendaraan yang lain, seperti contohnya senggolan. Terus yang ketiga ada minimnya lahan parkir mobil sehingga terjadi pelanggaran. Nah, contohnya mobil merah ini parkir di sembarang tempat sehingga bisa membuat kemacetan jalan raya lainnya. Sebenarnya ada beberapa titik parkir sih di area jalan ini, tapi tidak menampung begitu banyak mobil juga sehingga kurang lahan parkir. Yang keempat ada minimnya rambu lalu lintas. Di sini ada contohnya rambu lalu lintas dilarang parkir di jam-jam tertentu, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi di tempat tersebut. Solusi dari problem pertama itu ada satu, pemberian rambu jalan dan marka jalan. Marka jalan sebagai tanda untuk pembatas. Contohnya ada di area parkir kendaraan sepeda motor. Itu kan bisa dibuat marka jalan. Kalau begitu kan bisa senggolan. Selain itu dibuat polisi tidur itu berguna untuk mengurangi kecepatan si pengguna jalan. Yang kedua ada pengarah lalu lintas. Itu contohnya aparat berkewenangan agar bisa mengarahkan dan memperingatkan pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dan memperingatkannya. Yang ketiga ada ekspansi area parkir. Karena kurangnya lahan parkir bagi roda 4, maka diperlukan ekspansi penyediaan lahan parkir. Yang kedua ada teritori pejalan kaki. Nah, kondisi existing trotoar di Jalan Hos-Cokro Aminoto itu sekarang sudah diperlebar menjadi ukuran ditambah 2,5 meter. Yang awalnya jalan itu 17 meter sekarang dipangkas menjadi 12 meter. Tujuan pelebaran trotoar dimaksudkan untuk mendukung berjalannya aktivitas ekonomi yang ada di tempat tersebut, sehingga bisa meningkatkan kenyamanan bersama. Namun dengan bertambahnya luasan trotoar bukan tidak mungkin muncul problematik lain yang dapat mengganggu aktivitas yang terdapat di trotoar ini. Contohnya adalah kemacetan. Nah, ini adalah gambaran dari problem yang kedua. PKL itu belum tertata rapi. Di sepanjang jalan terdapat PKL yang berdagang di trotoar, namun belum tertata rapi sehingga bisa mengganggu pengguna jalan, contohnya yang ingin bersantai di trotoar tersebut. Nah, yang kedua ada budaya angkringan. Budaya angkringan ini sudah ada banyak di Ponorogo dan bisa memakan tempat. Contohnya ini, lesehan ini berada di trotoar sehingga apabila ada orang yang berjalan di trotoar ini, maka harus mengalah turun ke jalan dulu, baru nanti naik lagi ke trotoar tersebut sehingga kurang nyaman untuk berjalan kaki di sini. Yang ketiga ada trotoar itu dibuat invasi pemilik toko menjadi area parkir. Terkadang pemilik toko ini juga membuat trotoar ini menjadi area parkir sehingga orang yang berjalan itu kurang menikmati jalannya karena terkadang ada pemandangan beberapa motor berjejer di depan trotoar bukan di area parkir. Yang keempat ada trotoar tidak inklusif karena trotoar ini belum terlalu memiliki fasilitas untuk kaum difabel. Yang kedua ada solusi untuk problem yang kedua. Pertama ada alokasi area khusus. Semestinya terdapat alokasi area untuk para PKR berupa koridor atau teras sebagai aktivitas ekonomi sehingga aktivitas ekonomi tidak sampai menginvasi area trotoar. Contohnya dibuat beberapa tempat untuk area PKL sehingga tempat itu trotoar bisa dilihat lebih enak dan tertata rapi. Terus yang kedua ada penambahan batas. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan pengalihgunaan trotoar menjadi area parkir dan aktivitas ekonomi menggunakan batas tangible. Contohnya ada di bawah ini, gambar di bawah ini. Seperti halnya penambahan wallboard, perbedaan warna elevasi dan lain sebagainya.
permasalahan ketiga ini menyangkut teritori zebra cross. Sebenarnya zebra cross ini sudah cukup baik untuk mengakomodir para pejalan kaki yang berada di area Jalan Tos Praminoto dan juga telah dilengkapi dengan elemen-elemen pengarah perilaku pejalan kaki. Seperti halnya pada area zebra cross, di atasnya telah dinaungi dengan lampu-lampu dan terdapat ubin yang memiliki perbedaan warna diletakkan secara sejajar dengan zebra cross. Hal itu tentunya akan mengarahkan perilaku pejalan kaki untuk menyeberang pada zebra cross. Elemen-elemen tersebut juga menjadi behavior modifier atau fungsi pembentuk perilaku seperti yang diungkapkan dalam teori Broadbent. Namun sayangnya pada area zebra cross Jalan Tos Praminoto ini terdapat permasalahan yang berpengaruh pada perilaku pemanfaatan zebra cross ini sendiri. Permasalahan teritori zebra cross pada Jalan Tos Praminoto ini sendiri terdapat permasalahan yang lebih spesifik, seperti halnya adalah area parkir yang menginvasi zebra cross, yang dimana ini beberapa kendaraan diparkirkan pada posisi zebra cross. Kemudian untuk sirkulasi pejalan kaki ini juga terhalang oleh sebuah objek berupa pot tanaman yang diletakkan secara sejajar atau linear pada zebra cross sendiri. Dan permasalahan-permasalahan tersebut juga berimplikasi pada perilaku pejalan kaki menyeberang sembarangan. Jadi perilaku pejalan kaki yang menyeberang sembarangan ini tidak muncul tiba-tiba, tapi ada faktor-faktor yang menjadi trigger kenapa pejalan kaki ini menyeberang dengan sembarangan. Nah, seperti halnya untuk zebra cross ini karena terdapat beberapa problematik yang menghalangi sirkulasi pejalan kaki itu sendiri, sehingga pejalan kaki akan menyeberang pada area yang di luar zebra cross secara sembarangan. Solusinya yang pertama tentunya dengan menggeser penghalang yang berada pada sirkulasi pejalan kaki. Contohnya dalam studi kasus ini adalah berupa pot tanaman yang dimensinya tidak kecil. Kemudian untuk solusi yang kedua bagi kami adalah menambahkan pembatas yang tangible antara ruang zebra cross dengan area parkir. Untuk pembatas ini sendiri dapat berupa road barrier, yang dimana road barrier ini kerap kali digunakan oleh para aparat memberikan batasan-batasan khususnya di area jalan. Dan dengan adanya pembatas berupa road barrier ini merupakan sebuah interpretasi dari sifat defensif yang melawan invasi teritori ruang pada zebra cross. Kemudian solusi ketiga dapat dilakukan dengan cara pengecatan area sekitar zebra cross. Hal ini juga dapat membuat zebra cross lebih ramah bagi pejalan kaki. Dengan pengecatan warna merah ini akan memperjelas batasan teritori ruang zebra cross dan seakan-akan terdapat ruang transisi yang digunakan untuk berhentinya kendaraan. Bahkan Dinas Perhubungan beberapa tahun belakangan ini juga memberlakukan solusi seperti ini berupa ruang henti khusus yang dicat dengan warna merah. Kemudian kenapa sih harus warna merah? Karena menurut kami warna merah ini tidak hanya mudah dilihat, tetapi juga terdapat beberapa efek psikis yang akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Seperti halnya efek psikis warna merah terhadap persepsi masyarakat adalah berupa bahaya dan akan energi dan kegembiraan, amarah atau serangan dan lain sebagainya. Dan dengan adanya warna merah tersebut, orang-orang lebih sadar dan lebih aware terhadap pesan yang tersampaikan dalam bentuk warna merah tersebut. Bahkan menurut Mita Purbasari, warna merupakan suatu alat komunikasi efektif untuk mengungkapkan pesan, ide atau gagasan tanpa menggunakan tulisan atau bahasa. Jadi dengan adanya warna tersebut itu akan menginterpretasikan sebuah pesan yang akan disampaikan tanpa menggunakan tulisan sekalipun. Kemudian untuk permasalahan keempat adalah minimnya rambu atau tanda. Nah, untuk Jalan Tos Praminoto ini sendiri betulnya relatif baru dirombak. Yang awalnya dulu berupa jalan biasa, sekarang terdapat penambahan fungsi-fungsi seperti untuk aktivitas ekonomi maupun aktivitas rekreasi, sehingga hal tersebut menyebabkan perubahan yang cukup signifikan. Dengan adanya perubahan yang signifikan tersebut, tentunya adanya penyesuaian perilaku masyarakat yang akan melewati pada jalan tersebut. Nah, dengan penyesuaian perilaku tersebut tidak dengan sendirinya timbul dari masyarakat, tapi harus disertai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur pendukung untuk mengubah perilaku masyarakat. Namun sayangnya pada Jalan Tos Praminoto ini minim akan rambu atau tanda, sehingga dengan minimnya rambu atau tanda tersebut akan menyebabkan perilaku negatif masyarakat yang ada di jalan sekitar Tos Praminoto ini. Seperti halnya berupa pelanggar atau bahkan fatalnya pernah terjadi kecelakaan lalu lintas. Dampak permasalahan yang disebabkan karena minimnya tanda atau rambu pada Jalan Tos Praminoto tersebut akan menyebabkan berupa pelanggaran lalu lintas seperti kendaraan yang berhenti sembarangan. Kemudian potensi kecelakaan seperti beberapa bulan yang lalu sempat terjadi pada Jalan Tos Praminoto.
Pranoto. Kemudian berikutnya adalah potensi kemacetan. Untuk potensi kemacetan ini sendiri juga sebenarnya merupakan implikasi dari terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti berhenti sembarangan atau melawan arus. Kemudian untuk berikutnya adalah kendaraan yang parkir sembarangan. Semestinya ada rambu larangan untuk parkir pada area bahu jalan. Untuk solusinya ya tentunya menurut kami adalah dengan menambah tanda atau rambu-rambu lalu lintas yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat pada area Jalan Busco Pranoto. Dengan penambahan rambu lalu lintas itu juga tidak lepas dari penambahan lampu penerangan. Bagaimana supaya rambu lalu lintas itu terlihat dengan jelas secara visual dan pesan yang akan disampaikan melalui rambu lalu lintas tersebut akan lebih tersampaikan. Kemudian ini terdapat segitiga triangle meaning yang dimana ini mengambil dari teori Charles Sanders Peirce. Sign ini berupa tanda yang ingin disampaikan berupa peraturan lalu lintas. Kemudian objek atau acuan tanda yang digunakan untuk menyampaikan sign ini dapat berupa rambu, pelang, signage atau sebagainya. Sedangkan interpretan atau persepsi pengguna tanda yang diterima oleh orang-orang adalah berupa dilarang parkir, jalur satu arah, tidak boleh belok, tidak boleh berjalan atau lain sebagainya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.